Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tita Yuniarti. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi mengenai pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV. Oke, langsung saja kita ke materinya. Untuk yang pertama, mengenai pengertian. Pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV adalah kalimat terbuka yang memiliki hubungan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan variabelnya berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX ditambah B kurang dari C. AX ditambah B kurang dari sama dengan C. AX ditambah B lebih dari sama dengan C. AX ditambah B lebih dari C. Dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B merupakan anggota bilangan real. Selanjutnya ada penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pada dasarnya, cara menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel ini identik dengan cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel juga dapat ditentukan dengan menyatakan dalam pertidaksamaan yang ekuivalen. Namun, dalam penyelesaian pertidaksamaan linear terdapat beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama, jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, tanda pertidaksamaan tetap. Yang kedua, jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, tanda pertidaksamaan tetap. Dan yang ketiga, jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaan berubah menjadi sebaliknya. Selain itu, penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel dapat disajikan dalam bentuk garis bilangan. Oke, langsung saja ke pembahasan aturan-aturannya. Untuk aturan yang pertama, jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaan tetap. Contoh, tentukanlah himpunan penyelesaian dari X ditambah 7 lebih besar dari 8, dengan X anggota bilangan bulat. Untuk mencari penyelesaiannya, maka kedua ruas kita kurangi 7. Jadi, X ditambah 7 dikurangi 7 lebih besar dari 8 dikurangi 7. Maka menghasilkan X lebih besar dari 1. Jadi, himpunan penyelesaian untuk X adalah 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh lainnya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari X dikurang 10 lebih kecil dari sama dengan negatif 7. Untuk menyelesaikannya, maka kita tambahkan kedua ruas dengan 10. Jadi, X dikurangi 10 ditambah 10 lebih kecil dari sama dengan negatif 7 ditambah 10. Menghasilkan X lebih kecil dari sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaian untuk X adalah 3, 2, 1, dan seterusnya. Nah, dapat dilihat dari kedua contoh ini, jika kedua ruas pertidaksamaan dikurang atau ditambah, maka tanda pertidaksamaan tetap tidak berubah. Tapi, jika kita lihat pada kedua contoh ini, pada contoh pertama, angka 1 tidak diikutsertakan pada himpunan penyelesaian. Tetapi, pada contoh kedua, angka 3-nya diikutsertakan pada himpunan penyelesaian. Mengapa? Karena untuk contoh 1, tanda pertidaksamaan tidak diikuti sama dengan. Sedangkan pada contoh 2, tanda pertidaksamaan diikuti sama dengan. Jadi, untuk menuliskan himpunan penyelesaian, jika tanda pertidaksamaan diikuti sama dengan atau tanda garis di bawahnya, maka angka yang menjadi batasnya harus diikutsertakan. Lanjut ke aturan yang kedua. Jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka tanda pertidaksamaan tetap. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 1/4 Y lebih kecil dari 1, dengan Y anggota bilangan bulat.
Untuk menyelesaikannya, maka kita kalikan kedua ruas dengan 4. Jadi, 4 dikali 1/4 Y lebih kecil dari 1 dikali 4. Maka menghasilkan Y lebih kecil dari 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Contoh lainnya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari 3P lebih besar dari sama dengan P ditambah 6, dengan P merupakan anggota bilangan bulat. Untuk menyelesaikannya, maka kita kelompokkan terlebih dahulu antara variabel dan konstanta. Kita kelompokkan variabel di sebelah kiri dan konstanta di sebelah kanan. Maka 3P dikurangi P lebih besar dari sama dengan 6. 3P dikurangi P sama dengan 2P, lebih besar dari sama dengan 6. Kemudian, kita bagi kedua ruas dengan 2. 2P dibagi 2 lebih besar dari sama dengan 6 dibagi 2. Maka, P lebih besar dari sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaian dari P adalah 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk aturan yang ketiga. Jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaan berubah menjadi sebaliknya. Contohnya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari negatif 1/2 M lebih kecil dari 2, dengan M anggota bilangan bulat. Untuk menyelesaikannya, maka kita kali kedua ruas tersebut dengan negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 1/2 M lebih kecil dari 2 dikali negatif 2. Maka hasilnya M lebih besar dari negatif 4. Jadi, himpunan penyelesaian dari M adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan seterusnya. Contoh lainnya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari negatif 10N lebih besar dari negatif 40, dengan N anggota bilangan bulat. Maka untuk menyelesaikannya, kita bagi kedua ruas dengan negatif 10. Jadi, negatif 10N dibagi negatif 10 lebih besar dari negatif 40 dibagi negatif 10. Maka menghasilkan N lebih kecil dari 4. Jadi, himpunan penyelesaian untuk N adalah 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Nah, dari contoh tadi dapat kita lihat, jika kedua ruas dari suatu pertidaksamaan dikalikan atau dibagi dengan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaannya berubah menjadi sebaliknya. Tapi, mengapa harus dikali atau dibagi dengan negatif? Karena untuk mendapatkan suatu penyelesaian, maka koefisien dari variabelnya harus bernilai positif 1. Lalu, mengapa jika dibagi negatif, tanda pertidaksamaannya berubah? Karena jika dibagi dengan negatif, itu sama saja dengan pindah ruas. Misalnya, untuk contoh yang kedua, negatif 10N lebih besar dari negatif 40. Nah, tanda pertidaksamaannya tidak kita ubah, tetapi negatif 10N kita pindah ruaskan ke kanan, dan negatif 40 kita pindah ruaskan ke kiri. Maka akan menghasilkan 40 lebih besar dari 10N. Kemudian kedua ruasnya kita bagi 10, menjadi 4 lebih besar dari N. Nah, hasil dari 4 lebih besar dari N sama dengan N lebih kecil dari 4. Agar kalian dapat lebih memahami mengenai pertidaksamaan linear satu variabel, maka cobalah kalian kerjakan latihan soal yang ada pada layar. Kemudian, seperti biasa untuk jawabannya, kalian tuliskan di kolom komentar. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.